Bahwa apa? Mengapa orang baik menderita? Kita selalu bertanya bahwa penderitaan itu selalu dikaitkan dengan dosa, dengan kesalahan. Rupanya sejak zaman Yesus tidak pernah mengaitkan antara dosa dan penderitaan. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes. Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 3 menuliskan kisah yang cukup pendek tetapi menarik. Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi perhatikan, Tuhan itu bisa memberi berkat lewat penderitaan. Ini bahasa yang paling susah. Karena penderitaan itu selalu kita lihat sebagai sesuatu yang kita hindari, betul toh? Kalau kita sedang menderita, kita selalu berkata, "Tuhan, cepat selesai, cepat beres. Saya sudah tidak tahan." Tetapi Yesus memperlihatkan di sini, kebutaan itu dibiarkan karena Tuhan mau menunjukkan kemuliaan lewat kebutaan. Intermezzo. Saya bertemu dengan seorang pastor yang sudah meninggal. Pastor itu berkata, "Eko, kamu tuh salib suci ya?" Pastor itu pun salib suci. Ya, ciri khas salib suci adalah merah dan putih. Ini adalah lambang dari darah yang keluar dari lambung Yesus dan air yang keluar. Jadi seorang salib suci harus menemukan keselamatan dalam penderitaan. Dia mengatakan seperti itu. Jadi seorang salib suci harus menemukan keselamatan dalam penderitaan. Lalu dia nerusin, "Tapi jangan lupa, penderitaan itu ada 3 macam." Dia mengatakan salib itu ada 3 macam. Lalu saya bingung, emang salib apa saja, pastor? Dia itu orang sederhana, dia mengatakan begini, "Kok ada salib merah, ada salib hitam, ada salib putih. Apa artinya?" Terus dia mengatakan, "Salib hitam. Salib hitam itu adalah penderitaan yang terjadi karena salah kita sendiri. Jadi tidak setiap penderitaan itu menyucikan, tidak setiap penderitaan itu menguduskan dan membuat bertobat, tidak. Karena ada kesalahan-kesalahan penderitaan yang terjadi karena kesalahan saya. Contoh, akhirnya saya jelaskan, "Oh iya betul, saya ini senang makan tahu. Anda tahu tahu Bandung adalah tahu yang paling nikmat, gurih. Tahu Lampung seperti sendal jepit." Belum pernah ngemut sendal jepit, ngemut tahu Lampung. Tahu Bandung enak. Kalau sudah makan tahu Bandung, apalagi tahu Sumedangnya, saya suka kerasukan setan. Karena tahu itu enaknya dimakan dengan apa? Cabai rawit. Saya kalau udah makan, lep cabenya, sorenya mencret. Pertanyaan saya, mencret ini apakah cobaan dari Tuhan? Kenapa saya mencret? Karena rakus, betul atau tidak? Betul. Karena rakus.
Jadi ini penderitaan, saya sakit bukan cobaan dari Tuhan, bukan, ini karena salahnya kamu. Halo, hati-hati. Sering kali juga hidup pernikahan tidak bahagia, bukan karena Tuhan tidak memberkati, bukan, tapi karena Anda memang tidak mau bahagia dalam hidup perkawinan Anda. Anda tidak bisa membuat bahagia pasangan Anda. Dan dalam perkawinan kan timbal balik, saling mempengaruhi. Kenapa istrinya kayak gitu? Ya karena suaminya. Kenapa suaminya kayak gini? Ya karena istrinya. Jadi para suami ingat, para istri ingat, seringkali para suami tertarik kepada wanita lain karena apa? Karena istri kurang bersolek di hadapan suami. Jadi tampilnya pas-pasan, kecuali ondangan. Kan suka aneh toh, kalau saya juga mau mengawinkan anak pasangan itu suka aneh. Karena perempuan ini tiba-tiba bulu matanya jadi panjang gitu, saya tuh aneh. Kata saya. Bahkan saya pernah menikahkan setelah dia sungkem, dia berkedip tapi bulu matanya nggak turun-turun, kata saya tuh. Oh lepas, kata saya itu. Oh pakai aibon nanti lagi di lemnya. Jadi suami tidak pernah melihat istri yang cantik. Sedangkan orang lain kalau ketemu, wah cantik, lihat solek bagus, itu lihat. Istri pun kenapa tidak pernah bersolek? Karena kalau sudah bersolek dengan suami, suami tidak pernah memuji. Lihat aja kalau ondangan, istri tuh kalau keluar dari kamar, ya Tuhanku Yesus, nunggu dokter gigi aja lebih lama daripada nunggu dokter gigi toh. Sudah gitu keluar pas-pasan gitu ya. Anda cuma, nih ya Allah, semua ditempelin. Saya itu hidup dengan pastor yang saya doakan itu 80, beliau hidup sampai 92 tahun. Di usia 90 tidak pikun. Dan pastor ini usia 90 tinggal di biara, masih sering dikunjungin ibu-ibu dan bawa makanan. Saya sampai kaget. Biasanya udah pastor tua, umat tidak pernah ngurus lagi, dilupakan. Enggak, pastor ini selalu dikunjungin. Saya suka kaget, kenapa ya gue ingin belajar dari dia. Dan rupanya pastor ini selalu memuji ibu-ibu yang datang. Saya baru tahu gitu ya. Karena suatu hari saya nginjen itu apa dalam bahasa Indonesia? Ngintip dia ada tamu. Ibu-ibunya ya Tuhan gitu ya. Dia bawa cukyok, Anda tahu cukyok itu? Itu benar-benar enak sekali. Dia bawa cukyok, lalu pastor, dia sudah menyambut. Ibu cantik sekali ibu, langsing sekarang. Pastor gitu ya. Padahal saya lihat, ya Tuhanku kayak gitu. Saya berpikir, lalu dengan babi yang dipotong juga udah sama, kata saya itu. Tapi si pastor ini ngomong langsing banget. Wah nanti kalau ibu itu pulang, gue protes. Lalu si ibu itu disambut, pastor, aduh pas ibu terima kasih banyak ya, ibu itu kalau udah masak paling enak sedunia. Dan ini ngomong terus hal yang sama kepada orang yang lain juga gitu ya. Oh iya pastor, ya suami saya emang nggak pernah kayak gitu. Suami ibu jarang muji ya. Ya udah pulang ya bu. Makasih ya pastor. Ya makasih ya bu, sering-sering gitu ya. Setelah ibu itu pulang saya tanya, pastor sudah tua, harusnya bertobat, kata saya. Emang kenapa saya kok? Pastor mencontohi pastor junior tidak benar. Apa? Pastor berbohong di depan saya. Emangnya kamu ngelihat saya ngintip? Kamu lebih dosa kok ngintip, kata dia. Ngintip demi kebenaran, kata saya itu. Apa emang dosa saya? Pastor itu tadi lihat ibu tadi sebesar itu. Dan pastor berkata, ibu langsing.
pastor bohong. Lalu pastor itu berkata, Eko, saya tidak bohong. Saya lihat besar pastor. Eko, waktu saya ngomong saya copot kacamata saya. Pastor itu kacamatanya tebal sekali gitu. Kata saya, oh iya, saya bisa mengerti gitu ya. Jadi Pak kalau mau memuji ibu, copot kacamatanya dulu. Bapak ibu yang terkasih, lihat, istri jadi seperti itu karena suami. Demikian juga sama, suami menjadi seperti itu karena istri. Pernah seorang istri senang banget, bangga sekali membanggakan pada saya tentang suaminya. Romo, suami saya itu baik banget sedunia, nggak pernah protes, nggak pernah ngomong panjang-panjang, pendiam Romo. Oh dia itu, terus saya tuh berpikir dalam hati, saya baru 5 menit dengan ibu ini sudah nggak tahan telinga saya gitu ya, ngomong terus ya. Terus saya tuh ngomong, kok tahan ya suaminya. Jadi rupanya suami ini bukan pendiam, tapi karena tidak pernah punya waktu untuk berbicara, istrinya ngomong terus. Jadi suami baru ngomong, akhirnya suaminya ini cek yang baik, suatu hari istrinya itu stroke, nggak bisa ngomong lagi. Suaminya bahagia banget gitu ya, sekarang saya bisa ngomong pastor akhirnya gitu ya. Jadi perhatikan, ingat, di dalam perkawinan terjadi juga seperti itu. Kenapa suami kayak gini? Karena istri mungkin, kenapa dia tidak betah? Karena istri tidak pernah membuat betah di rumah. Jadi itu salib hitam. Orang harus menanggung penderitaan karena salahnya sendiri. Salib merah, lalu dia mengatakan, apa salib merah pastor? Salib merah itu orang harus menanggung penderitaan karena kesalahan orang yang disayangi. Contohnya, bapak ibu kalau punya anak, anaknya nggak beres, lalu orang-orang akan tanya, anaknya siapa? Betul atau tidak? Betul. Kalau anaknya bodoh, orang-orang akan tanya, siapa bapaknya? Itu. Jadi salib merah adalah apa? Saya harus menanggung penderitaan, bukan karena salah saya, tetapi karena salah orang-orang yang di sekitar saya. Sehingga akhirnya saya pun harus menanggung akibatnya. Padahal bukan salah saya, betul. Tapi saya tetap harus menanggung akibatnya, karena dia mempunyai hubungan. Entah itu batin, entah itu tali persaudaraan. Sedangkan salib putih adalah apa? Ini. Penderitaan yang diberikan kepada manusia untuk menguduskan manusia. Jadi lewat penderitaan ini Tuhan ingin memperlihatkan kekuasaannya, kebaikannya, kerahimannya.